Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rinandin Istifada dari Prodi Sistem Informasi Unira Malang. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengembangan sistem informasi akuntansi. Di sini kita akan membahas tentang desain dan pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, untuk dapat merancang sebuah sistem informasi akuntansi, kita harus melalui tahap pembahasan. Ada 5 tahap dalam pengembangan sistem. Yang pertama planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementation, yang terakhir post-implementation. Dalam tabel pembahasan, saya akan sedikit membahas tentang 4 tahapan pengembangan sistem. Yang pertama perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga perencanaan, dan yang keempat implementasi. Perencanaan. Dalam tahap ini, pengembangan sistem melakukan perencanaan mengenai biaya yang akan dibuat, dan hasil akhir dari tahap perencanaan ini adalah proposal proyek atau dokumen perencanaan proyek. Tahapan secara keseluruhan, sistem informasi yang akan dikembangkan hanya akan seperti motif abstrak dalam sebuah jahitan kain kerja. Rencana keseluruhan perlu mendapat kepastian untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya yang dimiliki akan ditujukan untuk subsistem yang paling membutuhkan sumber daya tersebut. Yang kedua, proses publikasi dan upaya yang sia-sia akan digunakan. Dan yang terakhir, pengembangan strategi dalam organisasi akan konsisten dan keseluruhan rencana partai rencana sistem sendiri meliputi beberapa tahap, diantaranya mendiskusikan dan perencanaannya bersama-sama dengan menetapkan sebuah domain alat tahap bagi perencanaan, menetapkan keseluruhan tujuan dan kendala informasi strategis, mengembangkan sebuah rencana sistem informasi strategis, mengidentifikasi dan menetapkan prioritas bagian-bagian wilayah tertentu dalam organisasi untuk menjadi fokus pengembangan sistem, membuat proposal sistem yang akan berperan sebagai landasan analisis dan desain awal bagi subsistem tertentu yang akan dikembangkan, dan yang terakhir membuat sebuah tim yang terdiri dari berbagai individu yang akan bekerja dalam proses dan desain awal. Tahapan yang kedua yaitu analisis. Nah, dalam tahapan ini, pengembang sistem melakukan analisis mengenai data-data apa saja yang harus dikelola, informasi apa saja yang harus dihasilkan, apa saja entitas dan bagaimana relationship-nya. Hasil dari tahap ini adalah IR diagram. Dalam pengembangan sistem informasi, ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua pengendalian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang terakhir komunikasi. Selain itu, dalam tahap aktivitas pengendalian dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian umum, yang kedua, pengendalian aktivitas. Beberapa tahapan dalam analisis sistem. Yang pertama, memperoleh pengembangan mendasar mengenai aspek operasi dari sistem. Yang kedua, menetapkan sebuah lingkungan kerja dengan pembinaan sistem. Yang ketiga, mengumpulkan data-data penting yang berguna untuk pengembangan desain sistem. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan khusus yang membutuhkan lebih banyak perhatian dalam upaya desain sistem. Langkah-langkah dalam analisis sistem. Yang pertama, mengembangkan diagram alur data logika. Yang kedua, menentukan kamus data. Yang ketiga, menentukan metode akses. Yang keempat, menentukan logika proses. Perencanaan. Dalam tahapan ini, pengembang sistem rancang SIA dalam DPMS. EF diagram dan pengendalian atas risiko yang muncul diterapkan dalam rancangan aplikasi menggunakan DPMS sehingga akan mempermudah aplikasi. Manfaat utama dari pengembangan sistem informasi bagi sistem efektivitas dan efisiensi manajemen. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, menghemat efektivitas. Yang keempat, pengembangan teknologi. Yang kelima, pengembangan personal akuntansi. Teknik
dan perangkat keras. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi. Implementasi sistem merupakan proses pemasangan hardware dan software serta membuat SIA dapat berjalan. Permasalahan yang biasa terjadi adalah penolakan karyawan atas sistem baru. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan seperti phase-in, paralel, direct, big bang, dan lain sebagainya. Ada beberapa implementasi sistem sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana dan pengendalian untuk implementasi. Yang kedua, melakukan aktivitas implementasi. Yang ketiga, mengevaluasi sistem baru. Tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi menambah nilai bagi perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat memberi nilai tambah dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, menerapkan sistem informasi akuntansi meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dalam mengumpulkan informasi ekonomi. Yang ketiga, membantu serta meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh manajemen. Dan yang terakhir, meningkatkan pembagian pengetahuan. Itu tadi sedikit pemaparan dari saya tentang pengembangan isu informasi akuntansi. Jika ada salah dan kurang lebihnya,